Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat. Bersama saya Pak Siregar dan narasumber utama kita, Profesor Dr. Yasraf Amir Priang MA. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik. Iya, saya mesti cari kata lain sebenarnya Pak, karena beberapa episode saya nanya, apa kabar Pak gitu ya. Jawabannya juga sama ya. Jadi sama Pak. Tapi episode kali ini kita melanjutkan pembahasan dari episode yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang realitas, dan sekarang kita membahas tentang matinya realitas. Nah, ini jadi dari judulnya agak mengerikan ini Pak, matinya realitas itu Pak. Tapi kira-kira kenapa Pak realitas itu bisa mati Pak? Ya, biasa kan ya orang kalau bikin judul itu kan harus bombastis ya. Oke. Jadi sebetulnya judul matinya realitas itu judul yang kalau kita gunakan bahasa sastra ya, itu judul yang hyperbole, Oke. judul yang superlatif, judul yang menjudulkan sesuatu lebih mengerikan daripada kejadian yang sebenarnya begitu. Jadi harus diakui ya judulnya judul yang ini ya, judul yang bukan merupakan penjelasan yang sebenarnya dari fakta, tapi penjelasan yang dilebih-lebihkan gitu. Iya, oke. Nah, supaya orang tertarik ya dengan itu, dengan judul itu. Iya. Jadi sebetulnya judul matinya realitas itu bukan berarti realitas sudah mati ya. Bukan begitu artinya, bukan begitu. Tetapi memang ada yang mati begitu. Iya, apa itu Pak? Tapi mungkin bagian dari realitas itu. Kalau kita mengatakan matinya makna kan juga absurd juga ya. Iya. Kenapa? Ketika kita mengatakan sesuatu tidak bermakna, maka tidak bermakna itu juga makna gitu. Iya, betul. Nah, sama juga dengan realitas. Kalau kita mengatakan realitas mati, bahwa realitas itu tidak ada, itu juga realitas. Iya. Nah, ini kalau kita bicarakan dalam konteks ini ya, orang-orang filsafat biasa berbicara begitu. Iya. Jadi artinya mati realitas itu, kita membicarakan ada sesuatu yang mati ya, di dalam dunia realitas itu gitu. Iya. Mungkin karena mati, ya sama aja dengan makhluk hidup ya, sesuatu mati tapi ada yang lahir gitu kan. Iya. Nah, apa yang kita bicarakan juga sama. Ada sesuatu yang mati di dalam dunia realitas itu, tetapi ada sesuatu yang baru yang muncul, yang bangkit gitu kan, yang lahir di atas yang mati itu. Jadi kurang lebih kita membicarakan tentang itu. Nah, itu apa itu yang ada di balik kematian realitas itu, katakan seperti itu? Atau apakah maksudnya apakah ada sesuatu di balik realitas itu, atau kemudian realitasnya menjadi berubah dari seperti yang kita bahas minggu lalu itu Pak? Iya, sebetulnya ini kan memang ada pandangan yang mengatakan seperti itu ya, realitas sudah mati itu memang ada pandangan yang mengatakan seperti itu. Itu gara-gara memang kemunculan dari teknologi informasi. Kemunculan teknologi informasi itu menghasilkan sebuah dunia baru ya, menghasilkan sebuah realitas baru. Orang sering menyebutnya itu dengan realitas cyber. Atau dengan kata lain, kalau kondisinya orang sering menyebutnya dengan kondisi virtual. Nah, jadi dengan munculnya dunia virtual itu, maka ada pandangan ya, dunia nyata itu mati gitu. Dengan pengertian bahwa ada satu visi ke depan dengan munculnya virtual reality itu ya. Ada satu visi ke depan bahwa semuanya itu bisa digantikan, semua yang ada di dunia nyata ini bisa digantikan oleh yang virtual itu. Kita ambil contoh, dulu kita main bola di lapangan bola ya. Nah, sekarang kan ada virtual football. Virtual football itu, sepak bola virtual itu juga kita nendang bola juga. Mungkin kalau kita pakai versi yang Nintendo-nya kita berkeringat juga, memang nendang bola sih ya, tapi bolanya kan virtual begitu kan. Betul. Nah, artinya dengan adanya seperti itu ya, musik juga ngapain lagi kita dengerin musik di hall gitu kan ya, di gedung pertunjukan. Orang bisa kita mendengarkan simfoni itu virtual, ya kan? Nah, sekarang ada asumsi ya, bukan asumsi juga, tapi sebuah visi ke depan itu semua kehidupan manusia yang ada di dunia nyata itu mau olahraga, mau musik, mau apapun lah begitu, pertandingan begitu ya, bisa ditawarkan ininya, substitusinya, penggantinya, yaitu yang dunia virtual tadi itu. Dan dia juga menghasilkan pengalaman yang more or less tidak jauh beda gitu.
Nah, saya pernah masuk ke ini, ke VR, virtual reality. Di VR itu kan saya menggunakan alat ya. Iya. Ada sensor, ada kacamata, ada sarung tangan dan sebagainya. Saya di situ berada di sebuah laut, di bawah laut. Di arah kanan saya datang serombongan ubur-ubur. Iya. Ya kan? Datang serombongan ubur-ubur. Saya karena penasaran, saya pegang ubur-ubur yang paling belakang. Saya halangin pakai tangan saya, berhenti ubur-uburnya. Berhenti ubur-uburnya, ubur yang lain itu udah jauh ke depan ya. Nah, saya lepas, dia jalan lagi si ubur-ubur itu. Okay. Jadi memang sensasi merasakan ubur-ubur itu ya tidak jauh berbeda dari dunia nyata ya. Iya. Nah, makanya tadi ada visi ke depan, semua dunia nyata itu akan digantikan oleh sesuatu yang virtual. Itu yang disebut dengan yang sangat populer dulu itu dengan istilah migrasi virtual. Migrasi ke dunia virtual. Iya. Tetapi itu ternyata visi itu tidak benar gitu ya. Mengapa visi itu tidak benar? Karena tidak bisa terjadi. Misalnya, apakah makanan juga bisa dibuat virtual? Enggak, jadi sekarang saya minum air putih di gelas ini ya. Saya minum nih air putih di gelas ini. Nyata ya. Iya. Nyata. Apakah air di gelas ini bisa digantikan oleh air dan gelas virtual? Sejauh ini tidak. Dan bisa membuat haus saya hilang? Tidak, sejauh ini. Nah, itu yang tidak bisa terjadi. Makanya itu batal, visi ke depan itu batal. Nah, sehingga beralihnya ke sekarang apa yang disebut dengan dunia ubiquity itu ya. Ubiquity itu artinya yang fisik disandingkan dengan yang virtual. Kalau dulu kan asumsinya semua yang fisik itu digantikan oleh yang virtual. Ternyata itu nggak bisa. Menemukan jalan buntu kan ya. Nah, itulah maka tadi itu disebut dengan materialitas itu karena ada visi. Dunia nyata tuh nggak ada lagi nanti gitu kan. Iya. Digantikan oleh yang virtual. Bahkan Tuhan pun bisa dibikinkan virtualnya begitu kan. Ya. Menurut visi tadi itu. Jadi custom gitu. Iya, Tuhannya di custom gitu kan. Itu bukan menurut saya ya. Iya. Menurut para visi tadi itu. Tapi kemudian kalau misalnya realitas itu mati dan muncul realitas selanjutnya, maknanya gitu kalau kita coba sambungkan dengan episode sebelumnya tetap ada kan Pak ya? Maksudnya realitas yang baru yang virtual itu tetap ada maknanya kan? Ya, disitulah ininya ya, disitulah semacam dilematisnya atau paradoksnya mungkin, bukan dilematis. Paradoknya itu tadi udah mulai muncul paradok itu. Iya. Dunia realitas mati, ya kan? Iya. Muncullah dunia virtual. Nah, persoalannya dunia virtual itu apakah juga bukan dunia juga gitu kan ya? Ya dia dunia juga kan ya. Iya. Sama juga. Makna mati, tapi apakah makna mati itu artinya makna tidak ada lagi? Enggak juga. Yang ada adalah muncul makna-makna baru yang sudah beda ininya, definisinya, pengertiannya dengan makna yang lama begitu kan. Dengan munculnya dunia digital direpresentasikan melalui HP ini. Orang mengatakan etika udah mati gitu kan. Iya. Apalagi kalau kita masuk ke dunia media sosial, dikatakan di sana etika udah mati. Kalau menurut saya yang mati itu etika di dunia nyata. Di dalam medsos tuh yang mati itu etika di dunia nyata. Iya. Tetapi di medsos tuh ada etika-etika versi baru gitu kan. Nah, sehingga begitulah seterusnya ya. Jadi artinya apa? Matinya dunia realitas fisik tadi itu artinya yang mati itu dunia realitas fisiknya. Dalam pengertian ada substitusinya. Ya kan? Yang virtual tadi. Tapi itu pun tidak kesampaian itu, visi itu. Ya. Jadi ada realitas etika 2.0 gitu Pak ya? Iya betul. Nah, kemudian si matinya realitas ini disebut sebagai apa Pak? Apakah disebut sebagai post reality atau disebut sebagai apa kalau kita waktu itu semiotika itu jadi hypersemiotik atau? Ya, itu banyak istilah yang digunakan orang ya untuk menjelaskan realitas yang menggantikan realitas yang lama itu. Ada yang menggunakannya itu dengan istilah
hyper. Seperti misalnya Zhang Baudrillard kan ya, dia menggunakan istilah hyper tuh. Nah, dijelaskan lebih lanjut bahwa hyper itu adalah artinya melampaui. Jadi hyperrealitas itu artinya realitas yang melampaui realitas fisik. Kalau kita merujuknya pada realitas fisik tadi itu artinya hyperreality itu realitas yang tidak lagi sama dengan realitas fisik yang tadi kita tangkap dengan indera itu. Karena sekarang dia sudah berbeda ininya. Apa namanya? Hukum realitasnya udah berbeda begitu ya. Dimensinya ada ini. Dimensinya udah berbeda ya. Antara realitas yang fisik tadi dengan yang virtual. Saya rasa di episode sebelumnya kita sudah mencoba untuk mendiskusikan itu secara ringkas ya. Betul Pak. Jadi persoalannya memang adalah tadi itu perbedaan antara yang real dengan yang virtual. Kalau kita bicara realitas tadi itu. Nah, mengapa realitas itu dikatakan melampaui? Itu juga banyak ininya, banyak versi-versinya ya. Istilah melampaui itu banyak versi-versinya. Misalnya, saya ambil contoh satu versi saja ya. Apa namanya, kepalanya Hillary Clinton, Hillary Clinton istrinya Bill Clinton ya. Presiden Amerika waktu itu. Presiden Amerika pada waktu itu istrinya itu digabung dengan badan seorang pelacur. Nah, yang sudah kita diskusikan juga dulu itu kan ya. Di semiotika kalau tanda. Nah, itulah pengertiannya bahwa apakah kepala Hillary Clinton digabung dengan badan seorang pelacur itu adalah representasi dari realitas. Tidak juga kan ya. Maka di sini kalau kita membicarakan tentang hyperrealitas itu sangat penting kita membicarakan perbedaan antara tiga konsep ini ya. Satu konsep adalah presentasi, yang lain itu adalah representasi, yang ketiga itu adalah simulasi. Jadi kalau presentasi bisa dibantu sebentar Wah, bintang tamu kita diminta datang lagi ya. Ini bintang tamu ini laku ini ya. Kayaknya mesti kayaknya bayarannya tinggi nih Pak. Nah, ini bintang tamu kita hari ini ya. Ini saya hadirkan di studio ini ya. Itu namanya ini presentasi. Karena presentasi itu menghadirkan sesuatu. Jadi menghadirkan kucing di studio ini adalah presentasi. Tetapi kalau yang saya hadirkan gambar kucing itu namanya representasi. Itu namanya representasi ya. Sama dengan ada pas foto saya, ada wajah saya. Pas foto saya itu representasi. Menghadirkan sesuatu melalui medium. Itulah representasi kan ya. Cuman kalau representasi itu kan syaratnya wajah saya harus ada dulu. Baru ada fotonya ya. Kucing itu harus ada dulu, baru ada fotonya gitu kan. Nah, itulah representasi. Nah, sama dengan kalau kita lihat gambar di depan ini ya. Kalau kita lihat gambar ini kan ada sebuah lukisan Pangeran Diponegoro penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh ya. Gambar ini itu adalah representasi. Merepresentasikan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi ada relasi antara sesuatu yang merepresentasikan dengan sesuatu yang direpresentasikan. Nah, hukumnya adalah hukum representasi. Apa hukum representasi? Ya harus ada dulu Pangeran Diponegoro yang ditangkap itu, baru ada lukisannya begitu ya. Nah, itu kita bicara mengenai representasi, gitu kan. Jadi ada reference-nya itu Pak ya. Untuk sebagai sebuah representasi itu ada reference-nya gitu ya. Ada nilai perbedaannya ya. Ada difference-nya antara yang merepresentasikan dengan yang direpresentasikan. Dan ada juga representasi reference ya. Ada referennya. Jadi ada foto saya, referennya wajah saya ya. Nah, bukan wajah orang lain. Itu kan referen itu kan, rujukannya gitu kan. Nah, beda kita juga sama ini ya. Kalau kita melihat beberapa gambar di depan ini, kita berbicara mengenai bukan dunia yang ada di depan ini, dunia representasi. Karena yang saya hadirkan kan bukan batu.
Iya, iya. Bukan kursi, bukan setrika, yang saya hadirkan adalah gambarnya ya. Iya, betul Pak. Nah itu adalah itu representasi. Gambar ini kan hanya bisa muncul kalau ada setrikanya, Iya. kalau ada batunya dan seterusnya ya. Iya, iya. Nah begitu. Nah beda kalau kita misalnya menghadapi gambar seperti ini. Gambar ini memang representasi juga, mungkin menggambarkan sebuah lukisan barangkali Renaissance kali ini ya. Iya, ini Raphael ya Pak. Oleh Raphael menggambarkan satu peristiwa, tetapi juga ada dimensi metafisiknya ya. Iya, iya. Metafisik yang dimaksud adalah di bagian bawah mungkin itu adalah realitas pada waktu itu, sekelompok orang berkumpul dan seterusnya begitu ya. Tapi di atas ada yang agak bermasalah, kalau itu disebut representasi. Oke. Apakah memang malaikat itu seperti itu? Iya, Bentuknya kan belum tentu ya. Iya, iya. Atau Kita nggak tahu lebih mungkin, Pak, ya. tepatnya itu kita tidak tahu ya. Iya. Tapi digambarkan seperti itu. Nah, di sini kan representasi mulai bermasalah. Oh, Ya oke. kan? Iya, iya. Karena representasi yang tadi udah kita bicarakan ya ada dulu wajah saya yang sama dengan foto saya gitu. Masalah yang di sini adalah di lukisan Raphael ini apakah malaikat itu begitu bentuknya? Iya, iya. Nah, di sini ada persoalan-persoalan yang terkait representasi ya. Tetapi more or less setidak-tidaknya ini masih representasi. Karena kemudian ada yang diwakilkan gitu Karena ya. di bagian bawah tuh ada sesuatu yang mungkin ada di dunia nyata dan digambarkan ya oleh Raphael. Itu kan. Nah akan beda dengan ini ya. Jadi tadi kan kita bicara representasi itu artinya kita bicara realitas. Iya, iya. Representasi itu mewakili realitas. Gambar kursi tadi merepresentasikan realitas kursinya. Iya. Nah kalau kita lihat sekarang ini ada sebuah GIF ini ya. Iya. Astronomiku lagi nih muncul nih. Iya, ini laku juga nih Astronomiku ini. Iya, waduh yang nggak usah dibayar. Karena nggak perlu nggak perlu dibayar kali ya. Iya, mudah-mudahan nggak apa. Ya. Nggak perlu kasih makan kali. Iya, nggak konsumsi nggak perlu ya. Nggak ada Pak, aman ya. Nah, intinya itu adalah nggak bisa lagi kita pakai pengertian atau teori representasi tadi. Gitu. Bahkan presentasi pun gitu ya. Iya. Misalnya gini, kalau kita pakai teori representasi ya, artinya katakanlah ini saya ambil aslinya ini ya. Katakanlah Astronomiku yang tampil di YouTube itu, ya. Apakah representasi dari sesuatu di luar gambar itu? Nggak bisa juga ya. Karena tidak ada sesuatu di luar gambar Astronomiku itu. Beda dengan pas foto saya atau kalau kita nonton film yang analog ya, yang masih dimainkan oleh bintang film. Ada bintang filmnya, gambarnya kan? Ada bintang film yang sesungguhnya fisiknya, pemerannya gitu ya. Pemerannya, ya kan? Nah sehingga ada relasi antara bintang film representasinya dan orangnya sebagai realitasnya. Nah kalau sekarang dikaitkan dengan Astronomiku itu tidak bisa bekerja pengertian begitu. Iya. Ya kan? Orangnya nggak ada. Kan? Orangnya nggak ada, itu kan. Artinya kan, misalnya ini pertunjukan Astronomiku ya, misalnya di New York gitu kan. Ini misalnya di panggung di New York gitu kan. Kemudian dia muncul lagi di panggung di Tokyo, si Astronomiku ini. Apakah Astronomiku yang di New York itu representasi dari Astronomiku yang di Tokyo? Enggak juga, kan ya. Orang dia sama-sama beats ya, sama-sama berwujud bukan fisik, tapi berwujudnya adalah bit, bit informasi digital. Betul. Nah seperti itu. Nah sehingga di sini kan nggak bisa lagi kita menggunakan istilah representasi yang maka oleh Zhang Baudelaire itu digunakan istilah yang lain, disebutnya simulasi. Apa itu simulasi? Artinya ada sebuah tanda ya, sebuah gambar misalnya, tetapi gambar itu tidak merujuk pada sesuatu di luar gambar itu sebagai referensinya. Ntar Pak, pelan-pelan Pak. Jadi ada sesuatu merujuk. Bagaimana Pak? Jadi kalau kita bicara referensi ya, pas foto saya, betul. Itu adalah
gambar, Ya, itu adalah tanda, ya, itu adalah representasi. betul. Nah, pas foto saya itu menunjuk pada wajah saya. Mm. Wajah saya itu nyata. Pas foto saya itu adalah representasinya. Jadi ada hubungan antara gambar dengan yang digambarkan. Iya, Ya kan? iya, iya. Yang digambarkan itu real. Maksudnya real itu muka saya ini kan terdiri dari material nih. Apa namanya, daging, partikel, kemudian juga ngikutin hukum Newton tadi ya. Iya, iya. Makin menua dan sebagainya kan. Iya, Itu kan wajah saya yang real tuh. iya. Nah, gambarnya itu representasinya. Hmm. Nah, itu kan tidak bisa, itu yang disebut dengan gambar foto saya itu sesuatu yang ada rujukannya. Dia sebagai gambar ada rujukannya, referensinya, itu wajah saya ya. Iya. Nah, sekarang Asune-miku ini gambarnya ada. Betul. Tapi gambar ini menunjuk pada referensi apa di dunia nyata? Ya nggak ada. Ya, tidak ada. Makanya disebut dengan gambar yang tidak ada rujukannya pada realitas yang nyata gitu kan. Nah, itu yang disebut oleh Zhang Baudrillard itu sebagai simulasi. Ini berhubungan dengan teknologi simulasi nggak Pak? Ataukah itu dua hal yang berbeda? Ya, kalau kita mengikuti teorinya ya, simulasi itu disebutnya prosesnya. Jadi proses membuat sesuatu yang tanpa rujukan gitu kan ya. Ya, kalau kita melihat proses pembuatan Asune-miku ini, nah bahwa Asune-miku itu menunjuk pada wajah siapa gitu ya. Iya. Nah, karena wajah siapa yang tidak ada, maka prosesnya disebut dengan proses simulasi. Nah, efeknya pada realitas itu yang disebut dengan realitas yang melampaui tadi itu, atau disebutnya juga dengan istilah hyperreality gitu ya. Hyperrealitas. Ya, hyperrealitas. Iya. Nah itu, maaf Pak. Ya, jadi ada hubungan antara konsep simulasi tadi dengan hyperrealitas. Kalau kita bicara realitas, kita masih bisa berbicara mengenai representasi. Ya kan, saya ada foto pohon mahoni di depan rumah saya. Ya fotonya ada, pohon mahoninya ada gitu kan. Ya. Nah kalau dalam dunia simulasi kita tidak bisa lagi bicara seperti itu. Fotonya ada, pohon mahoninya nggak ada gitu. Iya. Nah itulah hyper realitas tadi. Nah itu berpengaruh nggak Pak pada, kalau misalnya gini, kalau Miku ini kemudian orang nonton gitu kan dengan, ya kayak nonton konser biasa lah gitu ya. Kemudian mereka mengidolakan gitu. Berarti yang mereka idolakan itu kan nggak ada sebenarnya Pak ya. Dalam dunia nyata kan. Hanya ada pada, itu gimana Pak? Ya kan kita kembali ke pertanyaan tentang realitas di episode yang sebelumnya ya. Apakah Asune-miku itu ada? Ya bergantung pada pengertian realitas mana yang kita pakai gitu. Iya. Kalau kita pakai pengertian realitas sebagai sesuatu yang bisa kita tangkap pakai kemampuan indera kita, dan dia mengikuti hukum fisika ya, hukum gravitasi dan seterusnya, ya dia sih bukan nyata ini. Asune-miku itu nggak nyata ya. Karena dia tidak mengikuti hukum fisika. Tapi kalau dia dikaitkan dengan bahwa yang disebut nyata itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap melalui kesadaran kita, ya dia sih nyata-nyata aja gitu ya. Orang bisa kita tangkap, bisa kita lihat gitu kan. Bisa kita rasakan secara emosi lah mungkin. Iya. Nah sehingga di sini kan menjadi masalah pembedaan antara yang virtual itu bukan nyata gitu ya. Masalahnya adalah yang virtual itu dipertentangkan dengan yang nyata itu, karena pengertian yang nyata itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap dengan indera dan mengikuti hukum fisika. Iya. Asune-miku ini kan tidak dibangun oleh partikel, tidak dibangun oleh material ya. Iya. Kan dia tidak kayak manusia kan dari tanah liat katanya. Iya. Nah apakah Asune-miku itu sama dengan Adam dari tanah liat gitu? Kemungkinan besar tidak. Ya enggak lah gitu kan. Karena dia dibangun oleh bit informasi. Iya. Materialitasnya beda gitu kan. Iya. Nah kalau secara teori itu ada nggak Pak? Ada nggak mungkin kayak spektrumnya gitu kan? Kayak kita lihat tadi di gambar yang Pak Asraf kasih ini kan ada yang representasi, misalnya pas foto itu kan representasi langsung dengan teknologi fotografi kan gitu ya. Ada lukisan di sini, kemudian ada desain
Dan kemudian ada patung juga di sini yang kemudian dihasilkan oleh, ya ada realitasnya kan di foto kan kemudian. Sampai kemudian yang full virtual lah gitu. Kira-kira ada namanya nggak secara teori Pak? Bentuk-bentuk ini Pak? Sehingga apakah kita ini mungkin misalnya ini setengah virtual gitu atau apa Pak? Sebetulnya yang ada kategori itu kan ini ya, kategori-kategori dari yang hyper reality itu gitu ya. Nah kalau kita bicara spektrum juga bisa sih sebetulnya. Yeah. Nah, kalau spektrum itu kan artinya gambar yang benar-benar representasi ya. Artinya gambar yang benar-benar merepresentasikan realitas fisik yang tadi kita pahami ya. Mungkin kayak podcast ini representasi itu Pak ya? Iya, artinya pemahaman realitasnya adalah realitas yang bisa kita tangkap melalui indera kita. Bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita sentuh dan sebagainya ya. Dan dia mengikuti hukum fisika kayak tadi kita contohkan dengan gelas ini ya. Betul. Nah itu adalah sesuatu yang paling real gitu kan. Gambarnya ya. Maksudnya gambar representasi yang paling real lah gitu. Tetapi ketika tadi ditampilkan di gambar itu adalah malaikat, nah kita mulai meragukan realnya ya. Nah barangkali dia agak ke tengah itu. Kemudian yang kanan adalah realitas gambar yang tidak lagi ada rujukannya pada realitas. Itu yang disebut dengan hyperreal. Tetapi hyperreal ini juga ada gradasinya juga. Sebenarnya bukan gradasi, tapi adalah jenis-jenisnya. Mengapa disebut jenis kan problemnya problem rujukan kan? Bahwa dia tidak ada rujukan gitu kan. Nah sebenarnya yang disebut hyperreal itu bukan hanya yang tidak ada rujukan, tapi ada masalah pada rujukannya atau ada masalah pada si gambarnya begitu. Yang tadi saya contohkan ya, gambar kepala Hillary Clinton digabung dengan badan. Barangkali ada gambar itu ada contoh dulu ya di episode yang sebelumnya. Sekarang mungkin tidak ada itu ya. Nah ada tapi ya. Iya ada. Nah, kita munculkan Pak. Iya di sini tuh persoalannya apakah ini representasi realitas? Apakah ada Hillary Clinton yang berbadan pelacur? Nggak ada. Bukan kan? Iya. Kan gambar kepala Hillary Clinton digabung dengan gambar badan pelacur kan bukan representasi dari realitas. Iya betul. Nah ini juga disebut dengan hyperrealitas. Rujukannya tetap ada tapi setengah gitu. Rujukan Hillary Clintonnya ada kepalanya aja gitu kan ya. Nah itu juga disebut dengan hyperreality. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ini adalah yang masalah itu adalah rujukannya. Bukan gambarnya yang bermasalah tapi adalah rujukannya gitu kan. Bukan representasi tapi rujukannya. Kenapa? Di sini yang jadi masalah ini kan sebuah gambar mengklaim bahwa ini adalah menggambarkan penyiksaan warga Irak oleh tentara Amerika di Abu Ghraib, Irak. Padahal ketahuan ya, foto ini diambil di sebuah tempat di Inggris. Nah, apakah gambar ini mau merepresentasikan kejadian di Irak? Enggak juga kan ya? Orang fotonya diambilnya di Inggris gitu. Nah, ini juga disebut dengan hyperreal. Kemudian ada lagi tipe hyperreal itu yang ini ya. Yang tipe hyperreal itu menggambarkan setengah realitas dan menyembunyikan setengah yang lainnya. Misalnya dulu pada waktu perang Irak tahun berapa tuh 78 atau tahun berapa itu ya. Pokoknya dulu ada laporan George Bush sudah pidato duluan ya sebelum perang itu. Ini perang yang zero victim. Wah itu 88 masalah Pak. 88 ya? Iya 98 kali. Perang pertama ya antara itulah. Forget the years. Lupakan tahunnya. Pokoknya George Bush sudah pidato. Ini perang yang zero victim dan perang humanity. Humanity world kan ya. Perang kemanusiaan gitu kan. Udah pidato duluan. Nah kemudian perang. Nah CNN kan melaporkan ya. Melaporkan itu dia menyembunyikan victim. Jadi yang dilaporkan CNN di TV itu adalah gedung-gedung yang runtuh, jalan-jalan yang terbelah, jembatan yang ambruk, ya kan, pohon-pohon tumbang, dilaporkan itu ya, tapi nggak dilaporkan mayat-mayat yang tergeletak gitu. Artinya apa? CNN itu dulu
menyembunyikan 50% fakta, menampilkan hanya 50% fakta yang lain begitu. Nah itu juga disebut dengan hyperreal. Karena gambar tidak merepresentasikan realitas secara utuh. Nah ini spektrum yang lebih ke kanan ini ya. Spektrum yang paling kanan yang ini, yang Hatsune Miku ini. Ini yang benar-benar gambar tidak ada rujukannya pada realitas yang sesungguhnya ya. Kalau yang tadi peristiwa laporan CNN tadi itu di televisi CNN itu, ya masih adalah kebenarannya. Ya kan, jembatan runtuh, gedung-gedung ambruk, jalan terbelah, ya kan, pohon-pohon tumbang, terbakar, ada. Tapi disembunyikan yang lainnya, victim, human victim disembunyikan begitu. Nah kalau yang Hatsune Miku itu rujukannya memang tidak ada sama sekali gitu. Jadi kalau bicara spektrum ya tadi itu, yang rujukannya agak bermasalah, tidak tepat, sampai yang tadi rujukannya tidak ada sama sekali. Yang paling ujung adalah presentasi, kemudian representasi, yang paling kanan adalah simulasinya. Simulasi kan sesuatu yang tidak ada rujukannya. Iya betul. Ini menarik sekali Pak. Ini bisa dibaca di Dunia yang Dilipat juga Pak ya? Atau ada buku apa yang lain yang? Ya sebetulnya kan tentang hyperreality itu ada di sini ya, di buku Dunia yang Dilipat ini. Tapi juga sebetulnya ada satu buku yang belum diterbitkan. Yang kemarin itu ya. Bukan belum diterbitkan sebagai edisi baru ya. Oleh Chantrik, yaitu post realitas. Jadi istilah lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan hyperrealitas itu, saya menggunakan istilahnya post realitas. Ya, kalau post itu kan pasca ya. Pasca realitas. Kalau hyper itu melampaui. Sebetulnya 11-12 saja itu. Pasca dengan hyper. Tetangga dekat tuh Pak ya. Tetangga dekat ya. Oke Pak Ashraf, atur nuhun Pak. Ini banyak sekali pelajaran, ini agak capek juga hari ini nih, nge-host doang. Terima kasih banyak Pak Ashraf. Dan kemudian rekan-rekan sekalian, seperti biasa, jika Anda tertarik mendalami lebih banyak tentang apa itu matinya realitas atau post realitas atau apa hyperrealitas gitu. Sambil menunggu buku Pak Ashraf post realitas terbit oleh Chantrik, Anda bisa membacanya di Dunia yang Dilipat. Seperti biasa dia diterbitkan oleh penerbit Chantrik. Bisa ditemukan di Facebook, Twitter, dan Instagram @chantrikpustaka, atau langsung ke websitenya www.chantrikpustaka.com. Dan saya sudahi pertemuan ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi membahas sesuatu yang masih berhubungan, yaitu informasi. Selamat berpisah, sampai jumpa. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.